Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan lagi pembelajaran kita, kajian kitab Al-Jurmiyah, yang insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan memulai mencoba belajar bersama untuk menganalisa kalimat kosakata yang ada di dalam kitab Takrib. Sebelum kita memulai kajian pada kesempatan kali ini, kita awali dengan membaca surat Al-Fatihah terlebih dahulu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik. Ini saya minta dianalisa dulu ya. Kan semua sudah punya teks. Nah, sudah punya teks. Nah, cuma repotnya ini teksnya sudah berharokat ini. Oke, enggak masalah. Untuk sementara berharokat dulu, enggak masalah lah. Tapi nanti harus tahu ini saya baca apa, kenapa harus dibaca demikian. Baik, siapa dulu? Siapa dulu? Jenengan dulu. Baik. Mukadimah. Kita mulai dari mukadimah. Karena di situ sudah ada harokatnya, nah, kita langsung analisa kosakatanya saja ya. Iya, misalnya alhamdu, kalimah apa? Misalnya alhamdu, kalimah apa? Isim, tanda isimnya al. Terus kemudian i'rabnya apa? Kalau i'rab berarti rofa, nasab, jar, jazm. Rofa, tanda rofanya dhammah. Maaf, sebentar ya. Kenapa dia dibaca rofa? Karena mubtada. Dia dibaca rofa karena dia mubtada, tanda rofanya adalah dhammah. Kenapa dhammah? Karena alhamdu itu isim mufrad. Baik, selanjutnya kalimah apa dulu? Kalimah isim. Tanda isimnya al. Oke. Terus kemudian i'rabnya apa? Tanda isimnya apa coba? Kemasukan lam. Lam itu termasuk huruf khafad, ya. Kemudian berarti i'rabnya jar atau khafad ya. Tanda jarnya kasroh karena tanda jarnya kan kasroh. Kenapa dia menggunakan tanda kasroh? Karena kemasukan lam. Lam itu huruf khafad. Oke. Baik. Tidak apa-apa. Nanti saya tidak akan ini benar, ini salah, tidak, kita evaluasi bersama gitu ya. Oke, nanti tidak usah takut. Jadi tidak usah khawatir jawaban saya salah, jawaban saya benar, enggak. Selanjutnya lafadz rob dulu. Kalimat isim. Nah, tanda isimnya apa? Lafadz rob di sini dibaca apa? Jar ya. Dia dibaca jar. Jadi salah satu tanda isim itu bukan kasroh, tapi ya terbaca jar atau terbaca khafad. Oke.
Ya. Kemudian i'rabnya. I'rabnya rofa. Tidak apa-apa, yang penting dibaca saja lah. Tanda rofanya apa? Tanda rofanya apa? Lupa. Sudah lama ya, sekian purnama baru ketemu lagi. Sudah sekian purnama baru berjumpa lagi ya. Al-alamina. Nah, ini tidak bisa saling membantu ya. Nanti tidak ada pilihan bantuan ini. Nggak usah buka catatan dulu, Nggak usah takut salah lah. Diingat seingatnya saja. Kalau buka catatan nanti mesti benar semua nanti. Ya, al-alamina. Tadi sudah apa belum? Belum ya? Belum. Al-alaminnya, i'rabnya. Nggak tahu saya. Yang penting mantap saja, milih apa. Yang penting kan punya alasan ya. Beda nggak apa-apa lah, nanti di rumah disamakan. Persepsinya disamakan. Apa? Rofa, oke, nggak masalah. Nah, kenapa dibaca rofa? Kalau tadi kan alhamdulillah dibaca rofa karena mubtada. Oke, sekarang di lafadz al-alamina dibaca rofa karena apa? Ini yang harus punya tanggung jawab ya kan? Pas. Pas, oke. Selanjutnya. Fi'il. Oke, sekarang kalau itu fi'il, fa'ilnya mana? Fi'il apa itu? Madhi, mudhari'? Mudhari'. Oke. Fi'il mudhari'. Masih ingat ciri-ciri fi'il mudhari' itu pasti diawali dengan huruf mudhara'ah. Ya, apa? Huruf mudhara'ah apa? Fi'il madhi. Oke, fi'il madhi. Terus selanjutnya lafadz Allah itu kalimat isim. I'rabnya rofa, tanda rofanya dhammah. Kenapa dia dibaca kenapa i'rabnya rofa? Karena apa? Sebagai fa'il harus baca rofa. Oke, tadi sudah ya. Kemudian selanjutnya ya, enggak apa-apa. Huruf apa? Huruf apa? Kalau huruf masih ingat? Jer. Terus kemudian setelahnya kalimat. Berarti kalimat apa? Apa? Nah, ini nanti sampai ajmain sajalah. Sampai ajmain dulu. Tapi dibaca dulu ini. Masih ingat kalau ada huruf jer, maka setelahnya itu kalimat apa? Berarti setelah lafadz ala itu berarti setelah ala ada kalimat sayyidina. Itu kalimat apa berarti?
Fi'il, isim atau huruf? Isim. Karena huruf, iya, karena kemasukan huruf jar ya, Allah. I'rabnya berarti jar. Tanda jarnya kasroh. Kalau itu ada ya di naskah masing-masing. Nah, alasannya apa kira-kira kok harus menggunakan tanda kasroh? Gini, kalau misalnya saya tanya kenapa dia menggunakan kasroh, itu berarti alasannya begini. Apakah karena dia itu mufrad, tasniyah, jama' dan seterusnya? Karena isim mufrad. Oke. Kemudian, nah itu kalimat apa? Kalau kalimat yang ada 3, fi'il, isim atau huruf, gitu saja. Isim apa? Lupa. Kata ganti. Iya, kata ganti. Kata ganti itu apa istilahnya? Domir ya. Iya, ini kan sudah lama ya. Kita sudah lupa ya. Sudah lupa karena masih tertimbun lah, masih dicari, filenya masih dicari. Oke. Kemudian selanjutnya kata Muhammad. Kalimat apa itu? Isim, tanda isimnya apa? Kasroh atau bukan kasroh? Karena kalau kita cari alamat isim, tanda-tanda isim itu kan tidak ada kasroh ya. Istilahnya nanti biar kita tidak terbaca jer. Oke. Sayyidina Muhammadin ya. Kemudian i'rabnya jer. Oke. Oke, kemudian selanjutnya isim, i'rabnya oke. Kasroh ya. Terus i'rabnya ayo. Rofa. Kenapa rofa? Ini sudah mulai praktek ke teks sesungguhnya. Kenapa dia kenapa dia terbaca rofa? Karena apa? Lafat khobar. Oke, enggak apa-apa. Enggak apa-apa, nanti kita akan bahas bareng-bareng. Cuma kalau kita mengatakan ini khobar, kita kan harus tahu mubtada'nya sebelah mana. Ya. Kurang sedikit ya, at-tahirina sahabatihi. Kemudian ajma'ina isim, tanda isimnya oke. I'rabnya coba, i'rabnya apa? Rofa, nasab, jar atau jazm?
Rofa. Ini rofa semua. Oke, sudah. Ini mulai dari ajmaina. Ajmaina kalimat apa? Ajmaina itu dibaca jer, kalimat isim. Kalimat isim, iya. Jer itu karena sebagai semuanya itu berbadal. Badal dari asabati. Oke. Yang tandanya yaitu ina karena dia jamak. Oke. Kemudian selanjutnya. Kola apa ulang lagi? Kola. Lagi ulangi dari atas. Nah. Kola. Kola yaitu fi'il madi. Kola. Terus al-qadi itu sebagai fa'il. Yaitu berarti akhirnya fa'il ada I'rabnya yaitu rofa. Ada rofanya yaitu apa ini lagi? Ada rofanya itu. Rofanya yaitu apa? Sama ini enggak boleh contek-contekan ya. Nanti contek-contekannya nanti. Dibaca sendiri-sendiri aja dulu. Tanda rofanya yang itu enggak tahu. Oke. Jadi fa'il dia. Iya, jadi fa'il. Oke, kemudian Abu Suja itu sebagai Abu Suja apa ini? Suja'a, Sujai. Abu Sujain. Untuk ilaih tadi. Terus dia ya. Enggak, yang kan di situ Abu Sujain. Ada dua kalimat ya. Yang pertama Abu, yang kedua Suja. Abu itu kalimat apa? Abu itu kalimat isim. Dia I'rabnya yaitu karena sebagai badal atau sebagai badalnya dari al-qadi. Karena i'rabnya rofa mengikuti dengan qadinya. Tanda rofanya? Tanda rofanya yaitu Abu itu berarti asmaul khamsah. Tanda rofanya apa? Wawu karena asmaul khamsah. Oke. Sujain itu adalah mudhof ilaih. Mudhofkan dengan abu, jadi dia i'rabnya jer. Tanda jernya yaitu kasrah karena isim mufrad. Oke. Ahmad panjang. Ahmad. Coba dibaca saja dulu. Ahmadunu Husain ibni Ahmad. Nah, ini ada beda ya. Ahmad yang pertama itu i'rabnya apa? Itu berarti i'rabnya rofa. Rofa. Ya. Karena dia masih menjadi sambungan, berarti badal dia. Badal. Ya. Oke, badal dari mana? Badal dari Abu Suja ini tadi. Oke, maka bacanya Ahmadub. Ibnu Husaini juga Ibnu ini sebenarnya yaitu sebagai badal juga ya. Terus Ibnu Husaini itu Husaini yaitu sebagai mudhof ilaih dan mudhof ilaih dari mudhofnya Ibnu mudhof ilaih. Terus Husaini mudhof ilaih. I'rabnya jer. Oke, kemudian sama ini Ustaz. Nah. Ibni Ahmad. Kalau Ibni Ahmad ini sebagai bagian badal Husaini. Tadi katanya Ibnu yang pertama itu i'rabnya apa tadi? Dibaca Ibnu ya? Iya, Ibnu. Ibnul Husaini. Kemudian Ibnu yang kedua dibaca jer karena dia sebagai badalnya Ibnu Husaini, karena Husaininya jer ini Ustaz. Ya, terus Ini Ahmad. apa ini? Ahmad. Oh, di situ sudah ada harokatnya ya. Dibaca Ahmada didu. Nah, pertanyaan saya ada atau di atau du? Oh, kalau sudah ada harokatnya. Kenapa dibaca da maksud saya? Kenapa dibaca da? I'rabnya apa? I'rabnya nanti dulu. Nanti pas ada kita ulas bareng-bareng ya.
Nah, kalau saya sebenarnya Ahmadi. Oh, harusnya Ahmadi. Oke, kenapa? Enggak, maksudnya begini, sah-sah saja. Jadi kalau misalnya, makanya saya sarankan jangan memakai yang berharokat. Jadi nanti kadang kita justru akan terganggu gitu, terganggu. Ini menurut saya harusnya dibaca kasar karena mungkin saja satu kalimat itu bisa kita baca dengan menggunakan i'rab yang lain, meskipun nanti akan memunculkan pemahaman yang tentu tidak sama. Yang penting kita tahu alasannya. Oke, coba. Kalau menurut apa tadi? Menurut Anda tadi? Ahmadi ya menjadi mudhof ilaih. Oh, mudhof ilaih. Oke, Ahmadi. Ahmadi. Asfahaniyu. Berarti i'rabnya apa kalau begitu? Jer. Jer. Asfana. Tanda jernya? Bentar, pelan-pelan. Karena mufrad. Oke. Asfahaniyu sebagai sifat. Sifat tenang ya. Sebagai sifat. Oke. Sifat. Radhiya sebagai sifatnya Abu Suja berarti. Oke. Berarti Abu Suja. Terus. Terus? Radhiya yaitu fi'il madhi. Mabni. Terus Allahu sebagai takhirnya yaitu sebagai fa'il. Tanda i'rabnya rafa karena isim mufrad. Ta'ala yaitu sebagai sifat. Oke, yang penting mantap saja dulu. Ta'ala untuk ilaih. Allah Ta'ala. Ta'ala itu kalimat apa? Oke, yang penting dibaca saja dulu lah. Oke, sudah? Sampai sini sajalah. Oke, sekarang coba kita analisa bareng-bareng ya. Alhamdu kalimah isim. Tanda isimnya adalah al, kemasukan al. Kemudian lafadz alhamdu dibaca, i'rabnya dibaca rofa karena menjadi mubtada ya. Jadi karena dia itu menjadi mubtada, maka tanda i'rabnya itu mesti rofa. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya adalah tanda rofanya apa? Dhamma, karena lafadz alhamdu itu merupakan isim mufrad. Oke, kemudian lafadz lillahi. Lillahi itu kalimat apa? Kalimat isim. Dibaca karena kemasukan huruf jer li. Oke, dibaca jer karena kemasukan huruf jer li. Kemudian targetnya di situ sebagai apa? Khobar. Masih ingat ya, khobar ada dua. Khobar apa saja? Jumlah dan mufrad. Ya. Kemudian sudah berarti alhamdulillahi. Nah, lafadz lillahi itu kan aslinya adalah lafadz Allah, kemudian dia kemasukan huruf jar yang berupa lam, sehingga kemudian menjadi lillahi. Itu nanti dalam pembahasannya nanti bisa agak panjang lah. Kita lanjutkan saja. Lafadz rob. Robbi yaitu sebagai dia Robbil Alamin sebagai bacanya kan Robbil Alamina. Lafadz rob di situ berarti itu ada dua kata ya. Rob satunya rob, satu alamin. Lafadz rob di situ kalimat isim. Dibaca jer. Kenapa jer? Badal atau sifat? Badal. Sifat badal atau sifat? Badal. Ayo, siapa? Apa tadi? Sifat atau badal? Sifat. Jadi dalam al-alamina dulu. Al-alamina kalimat isim yang ada karena tanda isimnya adalah al, dia dibaca apa? Nah, tadi apa tadi? Rofa. Kenapa tadi dibaca rofa tadi? Ini belum temu alasannya. Dibaca jer kenapa? Mudhof ilaih. Ya, diingat-ingat. Nah, jadi alhamdulillahi rabbil alamina. Lafadz rob di situ kita jadikan sebagai sifat dari Allah.
Lah lafat al-alamina ini kalimat isim, tanda isimnya al yang dibaca jer atau dibaca khafad. Kenapa fa ya? Kalau dibaca rofa ini tarkibnya apa ini? Oke ya. Di alhamdulillahi rabbil alamina. Kemudian di situ wawu. Wawu apa ini? Awal kalimat tadi. Oke. Iya ya. Kalau itu nanti kan dia setelahnya dia kalimat isim, dia menjadi mubtada. Wawu apa tadi? Oh, huruf itu saja. Oke, oh kalimat huruf. Oke. Ya enggak salah memang. Oke. Di sini kalau kemudian wawunya ini kita katakan wawu atof, pas atau tidak kira-kira? Kalau yang namanya wawu atof berarti antara ma'tuf dan ma'tuf alaihnya sama-sama isim atau sama-sama fi'il. Nah, kalau ada yang mengatakan macam-macam wawu itu kan ada banyak ya. Ada 20 atau berapa itu. Di antaranya adalah wawu isti'naf. Wawu isti'naf itu dia apa ya? Menjadi kalau nanti dalam bahasa kita itu ketika orang misalnya saya menjelaskan sesuatu itu diselai. Itu namanya wawu isti'naf. Jadi kalimat ada jumlah isti'naf ya. Nanti kan ada jumlah isti'naf. Kalau kemudian di situ nanti jumlah isti'naf itu dia jumlah yang menjadi penyela. Nah, di sini kemudian lafadz sholla ini kalimat fi'il apa? Fi'il madhi. Dalam konteks bahasa Arab, sighot amr dan sighot du'a itu sama. Bedanya di mana? Bedanya kalau du'a itu dari bawah ke atas, kalau amr itu dari atas ke bawah. Misalnya kita memohon kepada Allah ya dengan menggunakan redaksi bahasa Arab itu nanti kalau kita analisa itu bentuk sighotnya, sighotnya itu mesti sama dengan sighot amr. Tapi bukan berarti kita meminta tidak. Kalau dari bawah ke atas itu namanya doa, tapi kalau dari atas ke bawah itu namanya perintah, gitu ya. Allahu tadi kalimat isim, tanda isimnya al. Kalau itu kita kalau kata Allah itu kan sebenarnya masih diperdebatkan ya. Dulu sudah pernah saya sampaikan kata Allah itu ada yang mengatakan adalah ilah yang mendapatkan tambahan al sehingga al ilah kemudian menjadi Allah. Ada yang mengatakan Allah itu isim ma'rifat sebagai alam atau sebagai alam lah, nama. Oke. Wasolli Allahu. Oke lah, tadi kalau dia itu kalau kita mengikuti pendapat bahwa Allah itu sebagai isim ma'rifat karena al berarti tanda isimnya al. Kalau kemudian kita mengikuti pendapat bahwa lafaz Allah itu sebagai alam ya sudah karena dia Allah. Kata Allah itu maksud saya kata Allah itu sebagai alam. Kalimat huruf yaitu huruf jer. Sayyidina itu kalimat isim. Tadi ingat-ingat, kalau ada huruf jer, setelahnya mesti isim, mesti kalimat isim, dan dia mesti dibaca jer ya, baca jer atau majrur. Nah, tanda jernya adalah kasroh. Alhamdulillahi rabbil alamina. Oke, sayyidina. Kemudian Muhammad, kita baca Muhammadin. Tadi dibaca jer, tanda jernya kasroh. Oke, karena mufrad. Ala sayyidina, iya. Dia dibaca jer karena apa? Menjadi badal dari sayyidina. An-nabi, kalimah isim karena ada alnya. Nah, ini bacanya an-nabi, an-nabiyu atau an-nabiyah? Atau an-nabi gitu saja. Oke. An-nabi itu kalimat isim yang kemasukan al. I'rabnya adalah jer. Kenapa dibaca jer? Sifat badalnya dari Muhammad. Iya. Dia merupakan sifat dari Muhammad an-nabi yang menjadi nabi. Wa alihi, wawunya wawu atof. Kemudian di situ ada lafaz
alihi. Ali keluarga. Hinya kembali ke Muhammad. Kemudian at-tahirina suci ya. Menjadi apa itu? I'rabnya apa at-tahirina? Jer. Kenapa jer? Itu menjadi Sifat ya. Kalau ada makrifat, ada kali isim makrifat, kemudian depannya kok sudah ada makrifat, makrifat yang kedua itu bagian dari sifat, ya sudah, berarti dia targetnya nanti menjadi naat ya. At-tahirina dibaca jer. Nah, dia menjadi sifat. Siapa yang disifati oleh tohir? Siapa yang suci? Nabi wa alihi. Sehingga kalau kita melihat kalimatnya tohirin, maaf tadi dibaca jer, tanda jernya apa berarti? Ya nun, karena jamak ya. Tohirina itu dibaca jer, tanda jernya adalah ya dan nun karena dia jamak. Lah jamak itu kan menunjukkan arti banyak. Lah siapa yang suci? Nah, yang suci mesti bukan satu, tapi banyak. Nabi wa alihi. Nah, gitu ya. Yang namanya keluarga itu kan tentu lebih dari satu mesti. Keluarga itu ya ada ya banyak yang namanya keluarga itu. Udah mungkin satu. Wa sohabati. Dia dibaca jer. Kenapa jer? Ataf kepada siapa? Ataf kepada walihi wa sahbihi. Alihi, gitu ya. Dia diatofkan pada lafadz ali. Karena ali itu dibaca jer, maka sahabati juga dibaca jer. Lahinya dhamir kembali kepada Nabi. Kalau misalnya itu i'rabnya berarti apa? Dhamir hi. Sahabatihi itu dhamirnya i'rabnya apa? Mahal jer. Gitu ya. Jadi kalau dhamir, isim dhamir itu kan dia mabni, tetapi dia pasti menempati tempatnya i'rab kan. Mahal apa? Itu misalnya kalau fi'il yang fi'il madhi atau fi'il mudhari' misalnya, yang wakainya ghaib, kemudian fa'ilnya tidak ditunjukkan. Misalnya saya kasih contoh dharabahu. Oh, sudah ada ya. Ini sebagai ini tambahan saja. Misalnya enggak bisa ya. Misalnya ini dharabahu. Loh, enggak bisa ternyata. Maaf, udah jadi. Bentar, coba. Enggak ada. Oh ini. Oke, ini ada. Dharabahu. Dharaba ini kalimat fi'il. Hu kalimat isim. Ketika ada kata dharabahu, ini ada kata kerja, mesti ada pelaku. Ketika ada pelaku mesti ada objeknya. Yang kalau dalam bahasa Arab, mesti kalau dia fi'il mesti ada fa'ilnya. Fa'ilnya mana? Dhoroba. Oh, maknanya itu orang ketiga. Dhoroba. Huwa. Dhoroba kalau ditambahkan itu kan dhoroba huwa hu. Nah, yang saya maksudkan itu di sini. Di sini kan ada dhamir yang namanya dhamir yang tersimpan, dhamir mustatir, dhamir yang tidak tampak. Dhamir itu mesti dia menempati tempat, dia akan menempati, dia punya mahal. Dhoroba, ada ya siapa yang melakukan? Ada seseorang yang melakukan. Nah, dia targetnya sebagai apa?
karena dia tarkibnya itu sebagai fa'il, maka dia mahal rofa. Begitu juga dhamir hu. Dhamir hu ini tidak bisa kita katakan dia menerima i'rab dan seterusnya, enggak. Kenapa? Karena dia mabni, tapi dia mahal nasab karena menjadi maf'ul atau objek. Nah, begitu juga pada mana tadi? Pada kata at-tahirina wa sahabati ajma'. Ini ya. Wa sahabatihi gitu ya. Tadi sahabatihinya, hinya ya. Ajma'ina ini bisa kita jadikan sebagai hal. Hal ya. Ajma'ina ini menjadi hal. Kemudian sudah. Jelas ya. Hal itu menjelaskan apa keadaan. Kemudian qala. Ini sudah maklum ya. Qala fi'il madhi. Kemudian al-qadhi. Al-qadhi itu kalimat isim. Dia menjadi fa'il dari qala. Nah, tanda dia fa'il berarti rofa. Tanda rofanya apa? Ayo. Tadi apa? Dhammah. Mana? Berarti bacanya al-qadhi. Al-qadhi. Kenapa? Dhammahnya? Dhammahnya itu tersimpan ya. Apa? Gimana? Muqaddarah. Dikira-kirakan. Al-qadhi masih ingat ya, dulu ada isim mangkus, ada isim maksur. Nah, itu nanti pada kondisi tertentu dia tidak ditunjukkan. Nah, tanda tanda i'rabnya nanti dia tidak tunjukkan. Seperti al-qadhi ini. Kita baca al-qadhi tapi dia mengira-ngirakan, mentakdirkan ada dhammah di situ. Kalau ditambahkan kan al-qadhiyu. Nah, tapi tidak mungkin dibaca al-qadhiyu karena dalam beberapa keterangan itu ya tidak dia dianggap berat gitu ya. Dia dianggap berat. Kemudian Abu Suja'in. Abu tadi sudah dijelaskan, Abu itu kalimat isim masuk dalam kategori asmaul khamsah. Kemudian tanda rofaknya adalah wawu. Lafadz Suja'in dibaca jer karena menjadi mudhof ilaih. Nah, kemudian Ahmad tadi dibaca beda ya. Kalau di naskah teks yang panjenengan bawah itu dibaca Ahmadu. Dia dibaca rofa karena badal dari Abu ya, dari badal dari Abu. Kita ingat ya, Abu itu kan asmaul khamsah, isim yang spesial ya. Jadi dia nanti meskipun dia mufrad tapi tandanya tidak seperti isim mufrad yang lain. Dia menggunakan huruf sebagai tanda i'rabnya. Ahmadu dibaca rofa. Nah, kemudian Ibnul Husaini. Kalau tadi dibaca, kemudian setelah Ibnul Husaini, Husaini berarti dibaca jer. Kenapa dibaca jer? Mudhof ilaih dari Ibnu. Kemudian setelah Ibnul Husaini dibaca Ibni. Kenapa dibaca Ibni? Nah, ini kalau mau kita baca dari depan kan bisa Ahmad ibnul Husaini ibnil. Ya kan bisa. Makanya kalau kita bacanya itu didhofakan terus ya. Ahmad ibnul Husaini ibni Ahmad. Apa ini? Tadi itu. Nah, di situ sampai apa? Di naskahnya apa di situ? Ini Ahmada. Oke. Ahmada. Apa itu? Kira-kira kalau di naskah yang panjenengan bawah itu dibaca Ahmada. Itu kira-kira i'rabnya apa? Nah, minta sekarang kalau kita dibaca Ahmada apa kira-kira? Jer. Kenapa jer? Karena mudhof ilaih. Tandanya apa kalau jer? Iya. Jadi kalau kita baca Abu Suja'in Ahmad ibnul Husain ibni Ahmad. Karena dia jangan dikata da. Tadi kan panjenengan mengatakan apa? Dibaca dia. Di. Masih ingat ya? Betul. Tentang Ahmad Dhani. Ya kan? Dia jer.
Tapi tanda jernya tidak menggunakan kasroh. Kenapa? Karena dia ghairu munsorif. Masih ingat ya ghairu munsorif kemarin pada pertemuan yang berapa purnama yang lalu sudah kita pelajari itu. Oke, jadi kalau misalnya kita baca Abu Sujain, Ahmad ibnul Husaini, dan kita kita idhofahkan ya seperti tadi Ahmada. Kalau ini Husaini ibnu apa ibni? Kalau makanya tadi saya katakan kalau dibaca Ahmadu ibnul Husaini ibni Ahmada, bisa enggak kita baca seperti itu? Bisa kan? Kalau ini ibninya ini berarti Kalau kita idhofahkan ya Ahmad ibnul Husaini ibni. Tapi kalau kita baca Ahmadu ibnul Husaini. kemudian Ibnu juga bisa ya, nanti bisa ya. yang mana? Kalau misalkan ini kan nggak ibni Husaini, ibnu Ahmada itu bisa ya. Kalau kita baca ibnu Ahmada berarti dia badal dari mana? Dari ibnu Husaini. Husaini itu dibaca apa? Baca jer. Jer kan. Jadi kan begini, Ahmad putranya Bapak Husain. Bapak Husain putranya Ahmad. Nah, berarti kata Ahmad atau kata Ibnu Ahmad itu mana? Kembalinya kemana? Ke Ibnu atau ke Husain? Ke Husain kan? Ke Husain. Ahmad ya. Ya kan? Ya. Yang mana? Ya kalau kita ya bisa. Kemudian Al-Asfihani. Nah, ini Al-Asfihan ini merupakan nisbah ya, penisbatan. Al-Indonesi misalnya. Ana Ahmad Al-Indonesi, orang Indonesia. Rodia tadi sudah. Kalau nisbat itu berarti targetnya apa itu? Ya kalau misalnya begini. Ana Ahmadu Al-Indonesi. Mas tadi pembahasan masih ingat? Pembahasan antara isim maksud dan isim mangkus masih ingat penjelasannya? Bisa enggak dia menerima al-qadhi itu? Qadhi apa? Tadi yang an-nabi itu. Dan juga qadhi. Bisa enggak tadi kita baca qadhiyu? Tidak bisa. Begitu juga al-Indonesi. Indonesia itu berarti tarkibnya ikut apa? Menjadi sifat dari ana Ahmadu. Ahmadu itu terbaca apa berarti i'rabnya? Ana Ahmadu. Ana Ahmadu. Ana Ahmadu. Berarti Rofa. Ana mubtada Ahmadu khobar al-Indonesi. Ayo. Sifat dari Ahmad. Penisbatan ya, penisbatan dari Ahmad tadi. Radhiya Allah. Nah, ini baru. Tadi saya mengatakan isim maksud dan isim mangkus itu pada kondisi tertentu dia bisa i'rabnya, tanda i'rabnya dia bisa ditunjukkan. Misalnya radhiya. Radhiya tadi yang atas itu al-qadhi. Al-qadhi itu kalau kita baca i'rabnya rafa, maka kita baca al-qadhi. Tapi kalau i'rabnya nasab, kita munculkan tanda fathahnya. Kalau rafa itu muqaddarah, al-qadhi harusnya kan al-qadhiyu, tapi dhammahnya itu tidak kita tampilkan. Kita kira-kirakan al-qadhi. Tapi ketika qadhi itu terbaca nasab menjadi al-qadhiyah. Begitu juga dengan radhiya. Ini kita baca radhiya. Nah, radhiya ini ya, ini kan ini beda ya. Tapi kalau yang tadi itu kan kalimat isim, ini kan kalimat fi'il. Ya, di sini ketika dia berharokat fathah itu bisa diharokati. Maka tadi yang saya maksudkan di al-qadhi itu kalau dia itu kan aslinya qadhiyu. Tapi kalau dimunculkan ya berharokat dhamma itu berat sehingga tidak diharokati. Kalau dia diharokati fathah bisa enggak? Bisa. Gitu ya, al-qadhiyah. Gitu. Itu terkait dengan isim maksud dan isim mangkus. I'rabnya begitu. Radhiya Allahu taala anhu.
Radiya Allahu Jadi baik fi'il. apa? Fi'il. Iya, fi'il. Radiya, kemudian Allahu fa'il. Anhu, Anhu itu mabni. an An itu adalah huruf jar. huruf hu-nya kalimat isim dhamir. Nah, berarti hu pada lafadz ini ada pada kalimat susunan kalimat ini dia mahal jar gitu ya. Tapi tidak bisa kita baca anhi. Ya, tetap dibaca anhu karena dia mabni. Oke ya. Itu. Untuk analisanya. Jadi saya harapkan yang enak itu tanpa harokat. Kemudian kalau bisa di rumah dikerjakan sendiri-sendiri ya, tidak boleh contek-contekan ya. Dikerjakan sendiri-sendiri. Lah nanti di sini kita coba nanti kita analisa bareng-bareng. Karena bisa jadi bacanya berbeda, tapi benar semua. Nah, tidak menutup kemungkinan seperti itu. Iya. Nah, cuma lebih tepatnya yang mana? Kira-kira kan seperti itu. Oke ya. Nah, kemudian untuk pembahasan di jurmiyahnya hari ini wal jawazim. Sebentar ya, sudah jam berapa? Jam 5:10. 5:10. Oke, sebentar. Ini enggak banyak kok. Wal jawazim ini huruf-huruf jazm. Oh, enggak ada ya, enggak bawa ini ya. Wal jawazim ini maksudnya adalah amil jawazim. Ya, amil jawazim. Kalau kemarin pada pertemuan sebelumnya itu adalah amil nawasib, sekarang amil jawazim yang menjazmkan. Yang pertama lam, lam, kemudian lama. Oh, sudah ada ya? Oh, dulu apa saja? Lam, lama, alama, alam dulu, kemudian alam ya, ini bukan alif lam mim ya. Kemudian alama, kemudian lam amr ya. Ini saja dulu, lamul amri. Kalau lam, ini contohnya apa? Lam yalid. Lam yalid. Lam yalid. Jazm, i'rab jazm itu tandanya ya diantaranya adalah sukun. Lam yalid. Tanda jazmnya adalah sukun. Gitu ya. Kemudian pembahasan jawazim ini sebelum ke contoh-contoh, insya Allah nanti kita lanjutkan pertemuan ke depan. Jawazim itu ada dua. Qismun yujzamu fi'lan wahidan wa qismun yujzamu fi'laini. Ada yang menjazmkan satu fi'il, ada yang menjazmkan dua fi'il. Ini untuk amil jawazim ya. Amil jawazim itu bisa kita kategorikan menjadi dua. Yang pertama dia menjazmkan satu fi'il, yang kedua dia menjazmkan dua fi'il. Nah, kemudian untuk penjelasannya kita lanjutkan insya Allah pertemuan yang akan datang. Karena untuk yang ini kan isinya cuma contoh-contoh saja. Lam, lama, alam, alama, lam amr, doa. Nanti insya Allah untuk aplikasi contohnya nanti kita ulas pertemuan yang akan datang saja ya. Oke, sebagai gambaran saja ini tadi lam yalid. Nah, supaya ada gambaran lagi i'rab jazm itu tandanya apa saja. Baik, itu yang bisa kita kaji, kita pelajari bersama. Tentu banyak sekali kekurangan dari saya. Saya juga mohon maaf. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.